tentang Juknis pelaksanaan seleksi calon P3K guru tahun 2022 untuk instansi daerah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda yang memerlukan salinan eh, surat keputusan ini bisa Anda akses di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Paderinto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi penting berkaitan dengan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 349 garing P 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ini masih menimbang, ada pasal A dan pasal B. Selanjutnya masih mengingat. Jadi nanti kita akan lihat nah ini menetapkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2022. Yang pertama yaitu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Kedua, petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ketiga, seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan guru melalui pengisian jabatan fungsional guru aparatur sipil negara dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi daerah tahun 2022 secara nasional. Keempat, petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 memuat seleksi administrasi. Yang kedua adalah seleksi kompetensi dan wawancara, dan yang ketiga pengumuman hasil seleksi dan sanggah. Kelima, pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi sebagaimana calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori A. Pelamar prioritas dan pelamar umum. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2022 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanda Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya pada halaman 4 berisi dengan latar belakang, tidak usah baca ya. Terus pengertian istilah-istilahnya yang terdapat pada lampiran surat keputusan ini. Nah, untuk kategori pelamar, yaitu kategori pelamar tadi terdapat dua pelamar ya, pelamar prioritas dan
pelamar umum. Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas. Jadi Bapak Ibu yang termasuk dalam prioritas akan didahulukan. Tapi dengan persyaratan berikut. Untuk pelamar dengan prioritas 1, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Jadi urutannya sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi syaratnya tenaga honorer K2 ini juga harus memenuhi ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Yang kedua, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang ketiga, lulus PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021 dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional tahun 2021. Sedangkan untuk prioritas 2, ini diperuntukkan pelamar prioritas 2 merupakan tenaga honorer K2 yang tidak termasuk dalam tenaga honorer K2 pada kategori pelamar prioritas 1. Ini artinya adalah tenaga honorer tersebut nilai ambang batasnya atau belum mencapai PG ya. Yang C, pelamar prioritas 3. Pelamar prioritas 3 merupakan guru non ASN yang tidak termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara 6 semester pada Dapodik. Yang kedua adalah pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG yang terdapat pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemdikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Yang D, adapun persyaratan pelamar itu sebagai berikut: warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun, paling rendah 59 tahun pada saat pendaftaran. Tidak pernah dipidana atau kena hukuman, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS atau P3K atau TNI atau Kapolri atau Polri dan pegawai swasta. Selanjutnya, tidak menjadi anggota pengurus parpol atau pernah terlibat politik praktis, memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan jenjangnya paling rendah adalah strata 1 atau 1 atau diploma 4. Sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar, surat keterangan berkelakuan baik. Yang ke-9, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, harus memenuhi persyaratan umum pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas. Antaranya harus melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskes yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Yang kedua, menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Adapun pada bab 2 itu berisi tentang persiapan seleksi.
Dalam rangka pelaksanaan seleksi calon P3K jabatan fungsional guru, perlu melaksanakan tahapan persiapan seleksi calon P3K jabatan fungsional guru. Tahap persiapan dilaksanakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Yang pertama adalah pemetaan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru. Ini pemetaannya kebutuhan P3K untuk jabatan guru satuan berdasarkan Dapodik dan memperhatikan jumlah guru lulus yang memenuhi nilai ambang batas. Pada seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang berikutnya adalah sosialisasi Kemdikbudristek bersama dengan Kemdagri, Pan-RB, Kemenku, Kementerian Keuangan dan BKN telah melaksanakan sosialisasi seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru kepada 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Peserta sosialisasi itu ada berbagai unsur, diantaranya adalah BKD atau BKPSDM, Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, di mana materi sosialisasi meliputi kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan penganggaran seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022. Selanjutnya, penetapan kebutuhan formasi P3K guru untuk jabatan fungsional guru. Jadi penetapan kebutuhan atau formasi P3K guru secara nasional diawali dengan perencanaan kebutuhan guru di provinsi dan kabupaten kota. Perencanaan kebutuhan guru diperoleh melalui analisis beban kerja sehingga diperoleh jumlah ideal guru pada satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten kota. Pengusulan kebutuhan formasi P3K untuk jabatan fungsional guru menggunakan sistem e-formasi. Hal ini sesuai dengan surat edaran Pan-RB nomor B 2156/M Pan-RB 5 2014 tentang penerapan sistem e-formasi. Nah, untuk pengumuman lowongan, bahwasanya Dirjen GTK mengumumkan lowongan P3K untuk jabatan guru melalui laman resmi Kemdikbudristek, yaitu https://guruppk.kemdikbud.go.id dan laman resmi instansi daerah. Laman pengumuman seleksi calon P3K untuk jabatan memuat informasi tentang nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, terus unit kerja penempatan instansi yang membutuhkan, sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik pendidikan, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal pelaksanaan seleksi, persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap lamaran, masa hubungan perjanjian kerja, tata cara pendaftaran dan seleksi, dan layanan bantuan berupa call center, helpdesk, dan media sosial resmi. Kepanitiaan itu terdiri dari Pansosnas, ada panitia seleksi P3K Kemdikbudristek, di situ, terus tim kerja panitia seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Ini adalah berkaitan dengan pelamaran ya, yang sebagaimana dimaksud pada bab 1 kemarin, bahwasanya bahwasanya pelamaran melalui portal nasional pada laman resmi BKN, yaitu https://sscasn.bkn.go.id. Pada saat melamar, Bapak Ibu perlu mempersiapkan email aktif. Yang kedua, pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian akun pada portal nasional, artinya melakukan update ya. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan nick yang terintegrasi dengan Disduk Capil
pada portal nasional. Pelamar mengunggah upload KTP atau swafoto ketika membuat akun. Selanjutnya, pelamar telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional. 6. Pelamaran melakukan pemilihan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru yang dibuka lowongan pada portal nasional. Yang berikutnya adalah pemilihan jabatan. Yang selanjutnya mengisi data, yang terus mengunggah dokumen persyaratan meliputi EKTP, pas foto, ijazah asli, transkrip, sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Khusus disabilitas yaitu suket ya, surat keterangan dari dokter rumah sakit atau puskesmas, tapi rumah sakit pemerintah, yang menerangkan tentang jenis dan tingkat disabilitas yang dialami. Yang kedua, link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik yang sedang mengajar penyandang disabilitas. Kalau prinsip seleksi yaitu kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bersih dari praktik KKN. Tidak dipungut biaya, artinya gratis. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Berkaitan dengan informasi tentang juknis pelaksanaan seleksi calon P3K guru tahun 2022 untuk instansi daerah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi Anda yang memerlukan salinan surat keputusan ini, bisa Anda akses di deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.